Ma hadzal ladzi ghairu dajjal akhwafuka ala ummatik. Yang lebih ditakutkan kepada umatmu ya Nabi. Apa kata Nabi ternyata? A'immatan mudillin. Jadi imam yang menyesatkan. Imam yang zalim, imam yang bejat, imam yang durhaka terhadap rakyatnya, terhadap masyarakat, terhadap umat. Ada hidangan takdir dari Allah yang harus kita terima ini. Nah, saya ngobrol singkat sama beliau. Intinya tanah ini hanya kurang sekitar berapa tadi Ustaz? 360 juta. Hanya kurang sekitar 360 juta. Saya langsung gerak cepat. 360 juta itu kalau dipotong menjadi 500.000, dibagi menjadi 500 ribuan, itu hanya butuh 700 orang. Ayo, siapa yang mau ambil bagian ini? 700 orang ini. Bismillah, saya ngawali. Hari ini saya ngambil 5 juta. Takbir. Allahu Akbar. Saya ngambil 5 juta, berarti 5 juta itu dapat berapa? 500 kali berapa itu ya, hitung sendiri. Ya, ini motivasi ya, kalau begini sifatnya motivasi. Nanti ada pribadi yang tidak perlu diupload. Nah, itu nanti hubungan saya dengan Allah, dengan beliau. Yang saya upload ini untuk motivasi. Saya ambil 5 juta, berarti kalau nggak salah 10 kapling saya, 10 meter lah. Kurang lebihnya begitu. Ayo teman ya, saudaraku, singkatnya begini. Saya butuh 700 orang. Satu orangnya 500.000. Insya Allah 500.000 itulah nanti harta yang akan menerangi dirimu di alam barzakh. Insya Allah begitu ya. Amin amin ya Rabb. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak memiliki banyak waktu sebenarnya ya. Akan tapi saya ingin kita supaya bagaimana kita istiqamah dan kita bisa sedikit demi sedikit, yang penting istiqamah ya. Sebagaimana disampaikan pepatah bahwa al istiqamah ainul karamah. Istiqamah itu adalah sumber daripada karomah. Ketika karomah sudah kita miliki, insya Allah lebih bermanfaat, lebih berguna untuk hidup dan akhirat kita. Tema pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah wawasan ya, wawasan sejauh saya melihat, wawasan dari apa yang sudah kita ketahui sebenarnya, yaitu tentang Dajjal. Akan tapi yang kita dengar hari ini sering kita mendengarkan soal istilah-istilah liberal. Dan bahayanya liberal ternyata tidak kalah penting untuk kita bahas daripada Dajjal. Nah, sekarang kita akan melihat satu persatu yang mana liberal, yang mana Dajjal. Karena ini sama-sama mengancam eksistensi Islam, sama-sama mengancam terhadap keberadaan Islam, sama-sama mengancam terhadap perkembangan Islam. Dan di Indonesia kita sudah tidak asing dengan kata-kata liberal. Karena ya sejak tahun 90-an, ya sebenarnya lama kalau kita mau pelajari itu, orang-orang liberal sudah semakin lama semakin bergentayangan, semakin lama semakin banyak bermunculan. Dari 1, 2, 3, 4, 5 dan sekarang luar biasa banyak orang-orang liberal. Seperti apa itu kita akan membahasnya satu persatu, bagaimana tentang Dajjal dan bagaimana tentang bahaya Dajjal. Kemudian yang kedua, bagaimana tentang liberal dan bagaimana bahayanya liberal. Di dalam satu hadis disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW yang berbunyi begini. Ma baina khulqi Adam, ya, ini hadis sahih yang kita baca, hadis sahih. Ma baina khulqi Adam ila qiyamis sa'ah khulqun akbaru minad Dajjal. Jadi kata Nabi mengatakan, tidak ada makhluk yang lebih besar daripada Dajjal. Artinya sejak diciptakannya Adam sampai akhir saat, sampai kiamat, itu tidak ada yang lebih besar daripada Dajjal. Maksudnya ini disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Yang dimaksud dengan kata-kata lebih besar ini adalah fitnahnya ya. Jadi diterjemahkan sebagai fitnahnya. Jadi luar biasa. Fitnah itu bukan berarti begini. Fitnah itu bukan hanya membicarakan orang lain tidak sesuai dengan realita. Bukan hanya itu. Fitnah itu salah satu kerancuan
salah satu penyesatan itu termasuk fitnah. Ada lagi satu hadis ya, satu hadis, tapi ini hadisnya dhaif ya, yang menjelaskan tentang Dajjal. Hadisnya berbunyi begini, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari satu jalur Ibnu Lahiyah. An Abdullah bin Hurairah akhbarani Abu Tamim al-Jaishani qala akhbarani Abu Dzar. Jadi ini di awal-awal bercerita. Qala kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Kemudian la ghairu dajjal akhwafuni ala ummati. Qalaha salasan. Ya. Qala qultu ya Rasulullah ma hadha alladhi ghairu dajjal akhwafuka ala ummatik. Kata sahabat. Qala, lalu Nabi menjawab a'immatan mudillin. Jadi kesimpulannya begini, di suatu saat, suatu ketika ya, kuntu amshi ma'a Rasulillah, kata sahabat itu. Saya waktu itu sedang berjalan dengan baginda Rasul. Kemudian di tengah perjalanan, baginda Rasul mengatakan, lahur dajjal akhwafuni ala ummati. Terhadap selain Dajjal, saya sebenarnya lebih khawatir, lebih takut ya, di masa-masa umatku. Maksudnya Nabi seperti itu. Qala salasan. Lalu penasaran, apa yang lebih menakutkan dari Dajjal? Baginda Rasul, qultu ya Rasulullah ma hadzal ladzi ghairu dajjal akhwafuka ala ummatik, kata. Yang lebih ditakutkan kepada umatmu ya Nabi. Apa kata Nabi ternyata? A'immatan mudillin. Jadi imam yang menyesatkan, imam yang zalim, imam yang bejat, imam yang durhaka terhadap rakyatnya, terhadap masyarakat, terhadap umatnya. Ini di satu hadis yang sifatnya dhaif. Tapi ya, meskipun ini hadis dhaif, di mana status hadis dhaif itu bisa disampaikan dan bisa diterapkan di dalam persoalan hikmah, bukan berkenaan dengan hukum. Tapi kalau persoalan hukum itu tidak boleh mengambil dari hadis dhaif. Ini hadis dhaif. Akan tetapi ini dikuatkan oleh sebuah hadis yang sifatnya hadis ini sahih, yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud maksud saya ya, dan Tirmidzi ya. Begini, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Ini hadis marfu ya. Hadis marfu yang langsung disandarkan kepada Nabi. Nah, ini juga. Kemudian ada lagi satu hadis, saya pernah ingat begini. La ghairu dajjal akhwafuni ala ummati ya. Selain Dajjal yang lebih ditakutkan, lebih dikhawatirkan atas umatku. Ini a'immatan mudillin. Jadi a'immatan mudillin ini maksudnya imam yang zalim, imam yang sesat, pemimpin yang sesat. Ini lebih ditakutkan, lebih dikhawatirkan oleh Nabi menimpa kita semuanya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah syarah disampaikan bahwa maksudnya imam mudillin itu seperti apa ya. Makna hadis tersebut annal a'immatal mudillin min ashaddi ma yaqafun nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi hatta innahum akhwafu indahu ala ummatihi minad dajjal. Maksudnya begini. Jadi saking takutnya Nabi, saking khawatirnya Nabi terhadap fitnahnya yang luar biasa daripada Dajjal. Ini adalah imam-imam mereka di mana di suatu saat Nabi Muhammad mempunyai umat ya, di masa umat tersebut terjadi ini mempunyai, maaf ada telepon, mempunyai pemimpin yang zalim, mempunyai pemimpin yang menyesatkan ya, di mana pemimpin tersebut mengedepankan egonya, mengedepankan kepentingan perutnya daripada kepentingan umat, sehingga dengan cara apapun dia bisa menjual agama. Yashtaru bihi thamanan qalila. Di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Kurang lebihnya kriteria dan tipe-tipe pemimpin yang seperti itu mudah menjual agama. Nah, jadi kita bisa lihat nanti. Ini adalah salah satu dasar bagaimana kita mengenali, membandingkan mana Dajjal, mana liberal. Lebih bahaya mana? Nah, ini yang akan kita bahas. Baik, sebelumnya, saudara, kita harus ketahui ciri-ciri Dajjal. Ya. Ciri-ciri Dajjal, ini banyak yang berpendapat. Ya. Ciri Dajjal, semua disarikan daripada apa-apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi. Ya. Kata Nabi, dia seorang pemuda yang mempunyai rambut keriting. Ya. Jadi cahaya matanya tidak ada. Kurang lebihnya seperti itu. Itu salah satu ciri fisik. Banyak sebenarnya, tapi kita singkat hari ini, kita akan lebih fokus terhadap pembahasan
persoalan-persoalan yang membahayakan kepada kita. Kemudian lagi, mereka mempunyai pengikutnya, pengikut-pengikut Dajjal ini akan banyak dari orang-orang Yahudi, ya, kaum-kaum Yahudi. Yahudi waktu itu disebutkan Yahudi Asbahan, ya. Mereka itu ada 60 apa 70 ribu kata Nabi disampaikan, ya. Jadi pengikutnya seperti itu. Salah satu ciri-ciri, ya. Baik, kita lebih persingkat karena kita tidak bercerita tentang ciri-ciri Dajjal, tapi fokus terhadap hal-hal yang ditimbulkan yang memudaratkan terhadap kita, terutama umat Muhammad SAW. Kemudian, ya, yang harus dihindari, yang perlu diwaspadai, yaitu fitnah Dajjal di akhir zaman, ya, di akhir zaman. Kalau di masa Nabi, mungkin kita masih jauh dengan apa yang sudah dijelaskan oleh beliau bahwa di akhir zaman akan muncul Dajjal dan pengaruh-pengaruhnya dan pengikut-pengikutnya. Kemudian, apa yang disampaikan Nabi persoalan Dajjal, bahwa yang akan memerangi Dajjal itu adalah Imam Mahdi, ya. Pada masa Dajjal berkuasa, dunia akan dipenuhi dengan carut marut, ya, khadda'at, ya. Orang Islam waktu itu imannya lemah sekali, ya. Dan mereka akan berbondong-bondong keluar dari agamanya. Dari mana? Nah, ini yang akan kita sentil nanti melalui orang-orang aktivis-aktivis Islam liberal. Nah, baik, kita akan membandingkan nanti lebih bahaya mana, gitu. Pernah Nabi mengatakan begini, sesungguhnya Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal itu di Bab Lut, ya. Maksudnya Bab Lut itu tempat Nabi Isa akan membunuh Dajjal, ya. Kemudian banyak, intinya beberapa hal yang berkenaan dengan ini. Ini Dajjal, ya, di akhir zaman. Bagaimana kita ketahui bahwa banyak orang yang meramalkan atau mungkin menafsirkan beberapa hadis-hadis yang disarikan, ya, bahwa akhir kiamat itu 1500. Ada yang mengatakan 1400 sekian. Dan sekarang Hijriah sudah 1400, ya. Ini perhitungan Hijriah. Apa perhitungan Hijriah? Yaitu perhitungan tahun yang dihitung sejak hijrahnya Nabi dari Makkah ke Yathrib atau ke Madinah. Nah, ini untuk Dajjal. Jadi sangat berbahaya untuk kita waspadai fitnah Dajjal. Makanya di dalam literatur, ya, kalau bisa kita di rumah membiasakan setiap malam Jumat atau Jumat pagi itu membaca surat Al-Kahfi untuk dihindarkan kita dari fitnah Dajjal bersama keluarga. Ini. Baik, saudara, di dalam pembahasan ini kita akan membicarakan beberapa tentang ciri-ciri orang-orang liberal. Orang-orang liberal itu saat ini sangat mudah sebenarnya diketahui. Saya tidak akan menyebutkan nama. Sebagaimana banyak buku diterbitkan oleh beberapa ulama, diterbitkan oleh beberapa guru-guru kita. Di antaranya adalah putra daripada Kiai Maimun Zubair almarhum, Allah maghfirlah, yaitu Kiai Najih, ya. Beliau mempunyai sebuah buku yang lumayan tebal. Beliau memberikan nama buku ini dengan nama membongkar kedok tokoh-tokoh liberal di dalam tubuh NU. Kurang lebihnya seperti itu. Artinya di sana jelas disebutkan nama-namanya orang liberal begini. Dan banyak juga sebagaimana juga di Lasem juga pernah oleh Kiai Baydawi, ya, juga disampaikan begitu. Orang-orang liberal ini. Nah, sekarang kita akan menyampaikan ciri-ciri orang liberal seperti apa sih? Nah, garis besarnya orang liberal itu lebih mengedepankan akalnya daripada Al-Quran. Dan orang-orang liberal ini adalah corong masuknya musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Karena apa? Karena sesuatu yang menurut mereka tidak masuk akal di dalam Al-Quran, ini yang akan menjadi potensi dijual oleh mereka. Ya. Dan juga bagaimana caranya mereka menguasai sebuah wilayah, orang-orang liberal ini, dengan cara menggoyahkan iman umat-umat Islam. Bagaimana cara menggoyahkan umat Islam? Ya sedikit demi sedikit dan sangat samar dan lihai mereka di dalam hal itu. Di antaranya adalah langsung menjurus kepada tema dan topiknya, bahwa orang-orang liberal ini sangat membahayakan terhadap akidah. Ya, mereka terbiasa dengan tasahul fiddin. Apa tasahul fiddin? Mereka membuat bersikap sangat serampangan sekali dalam persoalan agama. Jadi tidak pernah ada namanya mereka berhati-hati atau apalagi wara' di dalam agama. Mereka suka-suka, ya. Ini orang liberal.
Sebagaimana contoh yang pernah disampaikan oleh, saya dapat cerita dari Ustadz Haikal bahwa beliau pernah Ustadz Haikal cerita langsung dan saya dapat ilmunya dari beliau, bahwa beliau pernah diundang oleh orang liberal mengatakan begini, bagaimana kita bersolawat kepada Nabi, ya ayuhan Nabi. Jadi semuanya solawat kepada semua Nabi, bukan kepada Nabi Muhammad saja. Satu diantaranya, artinya dia mengedepankan rasional mereka, rasio mereka, logika mereka. Kalau tidak sesuai dengan logika, kalau tidak sesuai dengan logika, itu tidak diterima meskipun Al-Quran sekalipun. Ya. Kemudian contohnya seperti ini lagi, bahwa di dalam Al-Quran disebutkan lahmul khinzir. Ya. Lahmul khinzir itu adalah daging babi. Daging babi ini yang diharamkan oleh Al-Quran. Sedangkan berhubung tulangnya tidak disebut, maka berarti tulangnya halal, berarti bulunya halal, berarti lain-lainnya halal selain dagingnya. Kenapa? Al-Quran hanya menyebut daging. Nah, ini otak yang konslet, kata Ustadz Haikal Hasan pada waktu itu. Ya, banyak cara mereka mengelabui, tapi memang benar. Artinya kalau memang kita ikuti secara akal, iya benar. Ya. Seperti salah satu aktivis siapa yang sekarang kalau tidak salah menjadi pengurus di NU juga, ya, apa Muksid Ghazali atau siapa, wallah alam, kita akan jelaskan nanti lain kali. Yang pasti saya ingin menyampaikan satu pendapat, salah satu contoh orang-orang liberal mengatakan begini, bahwa haji itu tidak wajib